Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, seluruh tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita semuanya dilindungi, dirahmati, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang pertama kali marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, karena pada kesempatan kali ini, siang hari ini, Allah masih memampukan bagi kita semuanya, masih memberikan kemampuan, kesehatan kepada kita semuanya, masih memberikan hidayah iman, petunjuk keimanan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tadi, kita pada siang hari ini diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia yang sholat Jumat, yang generasi pertama alias kelompok yang pertama, sebagaimana yang sering kita mendengarkannya, kelompok orang-orang yang pertama kali ketika dia mendengarkan khutbah Jumat atau pada hari Jumat, dia kelompok pertama bisa memasuki masjid, maka dia kelompok orang-orang yang mendapatkan pahala senilai unta. Kemudian kelompok yang kedua, jikalau dia termasuk dari kelompok yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya pahala senilai sapi. Dan terus sampai yang terakhir adalah senilai telur itu sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini marilah selalu kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan terutama pada hari Jumat ini, kita bersegera apapun, marilah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilainya begitu besar ketika kita mengerjakan apapun. Kalau diniatkan, yang penting niat, yang penting keretak yang ada di dalam hati kita. Apapun amalan itu yang awalnya itu tidak berupa ibadah, tetapi kita niatkan semuanya dalam rangka ibadah, maka itu akan bernilai pahala, akan menjadikan bekal, akan menjadikan sanggup tabungan ketika kita di akhirat. Apapun itu, baik itu mungkin bekerja di sawah, di kantor, apapun yang mana awalnya kita awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim sebelum bermulai kerja, maka itu akan bernilai pahala. Ketika kita kerja, kita dapat uang juga dapat, pahala pun juga dapat. Ketika kita mungkin bermain olahraga, yang mana awalnya kita olahraga dengan niat agar kita sehat, sehingga ketika kita sehat maka bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka ketika kita berolahraga pun itu juga akan bernilai pahala. Inilah keindahan Islam, inilah kelebihan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Agama-agama yang lainnya mungkin ketika dia beribadah, ketika dia ingin mendapatkan pahala, dia harus mendatangi gereja-gereja atau wihara ataupun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Namun berbeda dengan orang Islam, terutama di saat-saat seperti ini, di saat-saat wabah seperti ini,
maka banyak sekali fatwa-fatwa dari para ulama, pendapat-pendapat dari ulama, arahan-arahan dari para ulama, Majelis Ulama Indonesia terutama itu. Maka salah satu hal yang diperbolehkan ketika saat wabah ini adalah mungkin kalau kita punya pendapat mengikuti beberapa ulama, kita boleh untuk sholat Jumat pun di rumah. Inilah fleksibelnya agama Islam. Dimanapun tempatnya, tidak harus di masjid kalau memang saat-saat seperti ini. Tetapi kalau memang saat-saat normal, saat-saat dalam keadaan aman, tidak ada ancaman apapun, maka tentunya sholat Jumat wajib ketika dia harus mengerjakannya di masjid. Adapun saat-saat seperti ini, sebagaimana saya katakan tadi, oleh karena itu jamaah sekalian, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita ini hidayah, yaitu hidayah berupa agama Islam. Karena tidak ada agama yang diridai oleh Allah, tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agama Islam juga sangat menyayangi umatnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sangat merahmati, menyayangi bagi umat-umatnya. Terutama pada saat ini kita telah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang mana ini menurut kita sangat cepat sekali. Dulu saja awal-awal ketika bulan Ramadan ini memasuki diri kita, awal-awal kita bingung, oh ini musim corona, bagaimana Ramadan kita? Nah, Ramadan kita sama saja dengan bulan-bulan yang lalu. Marilah kita tingkatkan, marilah kita cari sebanyak-banyaknya pahala pada bulan Ramadan ini. Karena agama Islam yang membedakan dengan agama-agama yang lainnya adalah agama yang lain tidak ada di sana Ramadan. Tetapi bagi kita umat Islam, Allah telah memberikan hadiah berupa Ramadan. Kenapa ini dinamakan hadiah? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai 700 kali lipatnya. Kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, oleh manusia, maka akan dilipat gandakan mencapai minimal 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ah, sampai maksimalnya adalah 700 kali lipatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sehingga ini ketika kita mungkin sholat Jumat seperti ini, kita menganggap bahwasanya ini kita sholat Jumatnya hanya sekali saja. Tetapi tidak di pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sisi Allah, kita ini telah mengerjakan khutbah Jumat ataupun sholat Jumat sebanyak 700 kali lipatnya jemaah. Kalau kita mengerjakan sholat Jumat ke sebulan ini dalam bulan Ramadan 4 kali, maka kita sudah mendapatkan sama 4 kali 700, yaitu 21.000 sholat Jumat. Oleh karena itu jamaah, marilah kita selalu manfaatkan, mencari sebanyak-banyaknya pahala ketika bulan Ramadan ini yang hanya datang setahun sekali. Ini merupakan hadiah dari Allah, bukan merupakan cobaan, bukan merupakan azab bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ramadan ini adalah hadiah, karena tidak ada umat-umat terdahulu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak pahala yang ketika kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Ini baru bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir ini jamaah sekalian, ada di sana sebuah malam sebagaimana sering kita mendengarkannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku ataupun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ditentukannya semua amal-amalan manusia, semua takdirnya manusia itu. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Lailah yaitu malam, Qadar yaitu keagungan ataupun takdir. Karena setahun yang akan datang, takdir kita akan dimulai pada malam hari itu.
Yang awalnya mungkin takdir kita ini 50.000 tahun ataupun 5.000 tahun sudah dituliskan oleh Allah di sebuah kitab, di sebuah papan yang namanya Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini, yang mana takdir kita, rezeki kita, jodoh kita, kematian kita, sakit atau tidaknya kita, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini. Namun takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itulah bisa diubah dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan takdir yang mungkin setahun yang akan datang ini yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita gunakan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya semua orang di dunia ini, orang Islam, pasti semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia dalam keadaan apa? Yang dinamakan Lailatul Qadar itu adalah malam Lailatul Qadar itu adalah di dalam agama Islam, dimulainya malam itu adalah menjelang maghrib sampai subuh. Itu dinamakan malam. Oleh karena itu setiap umat Islam pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia gunakan untuk apa? Dan di mana dia? Ngapain saja ketika malam Lailatul Qadar itu? Apakah dia gunakan untuk sholat tarawih? Ataukah dia gunakan untuk pergi ke pasar nyari baju untuk lebaran, ke mall, ke pasar? Ataukah kita kerja lembur dari mulai maghrib sampai sholat subuh, sehingga kita gunakan Lailatul Qadar itu hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja? Ada juga mungkin anak muda, dia gunakan Lailatul Qadar itu mungkin untuk trek-trekan, balapan liar, ke bioskop, berpacaran dan lain sebagainya. Jadi semua orang Islam itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja dia ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu dia gunakan untuk apa? Oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa ada malam Lailatul Qadar? Itu juga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana selain agama Islam tidak ada namanya Lailatul Qadar. Kalau kita melihat sejarah kenapa ada malam Lailatul Qadar, jadi pada saat itu ada sahabatnya Rasulullah, temannya Rasulullah ini curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curhat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, umatnya Nabi Musa itu, atau biasanya umatnya Nabi Musa dinamakan Bani Israel, namanya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Sahabatnya Rasulullah curhat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, umatnya Nabi Musa enak ya, mereka punya umur usia yang sangat panjang-panjang. Mereka bahkan di dalam kitabnya dikatakan bahwasanya para sahabat, para umatnya Nabi Musa ini, dia beribadah kepada Allah 80 tahun non-stop, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun. Ketika malam umatnya Nabi Musa ini digunakan untuk tahajud, untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian siangnya umatnya Nabi Musa ini digunakan untuk berdakwah, pokoknya untuk agama Islam, berdakwah, berjihad. Kalau zaman dulu rata-rata mungkin cara beribadahnya itu dengan perang, sehingga pada siang harinya mereka perang, ketika malamnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu selama 80 tahun non-stop, tanpa digunakan untuk hal-hal sia-sia, tanpa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya umur kita pun juga terbatas. Kita dihitung pahala kita semenjak kita balik sampai kita meninggal nanti. Kalau mungkin umur kita sampai 60 tahun dan rata-rata balik itu adalah umur 15 tahun baru balik, berarti umurnya manusia ya cuma 45 tahun itu yang dihitung pahala. Nah, umatnya Nabi Musa ini tidak.
Ini 80 tahun digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala non-stop, mulai dari balik sampai meninggal. Adapun umatnya Nabi Musa, adapun umatnya Nabi Muhammad ini paling pendek sendiri. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, baina sittin wa sab'in, antara umurnya rata-rata umatnya Nabi Muhammad atau umur kita semuanya rata-rata adalah baina sittin, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga Rasulullah SAW pun mengabarkan kebaikan, kabar gembira bagi umatnya Nabi Muhammad ini dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka satu kali saja kita beribadah, maka sama dengan kita beribadah selama 80 tahun lebih. Oleh karena itu, ketika kita berinfak pada malam Lailatul Qadar itu satu kali infak saja, maka kita sama dengan mengerjakan infak selama 80 tahun non-stop. Ketika kita memasukkan infak 10.000 dikalikan 80 tahun, berapa banyak itu? Berapa miliar yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini yang akan meninggalkan kita. Kalau sahabatnya Rasulullah itu sampai menangis mereka ketika mau ditinggal oleh Ramadan ini, marilah kita gunakan yang tinggal beberapa hari ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan menggunakannya bermunajat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, sehingga takdir-takdir kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah jelek, kita bisa perbaiki dengan doa-doa kita untuk menjadi takdir yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa zakatana wa sadaqatana wa tilawatal qur'anana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzkurkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa lidzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu wa qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa'inna tasbiqas sufuf innamal salah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi